Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Saya bisa berbagi di depan kakak-kakak sekalian tentang membaca nyaring. Jadi saya akan membagikan sedikit saja tentang bagaimana teknik membacakan nyaring. Selebihnya saya akan berbagi bagaimana kegiatan ini kami lakukan di rumah baca dan bagaimana dampaknya dalam kepada anak-anak yang sudah kami bacakan buku secara khusus selama pandemi. Oke, sebelumnya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Perkenalkan, nama saya Farida Ningsih Sinurat. Sekarang 34 tahun, menikah, 1 anak perempuan, anak manis. Namanya Malona. Saya orang Batak. Jadi Malona itu artinya anak yang pintar. Jadi harapannya dia jadi anak yang nantinya jadi contoh, jadi teladan anak yang dibacakan buku, nantinya boleh jadi anak yang ditiru oleh banyak orang karena suka membaca. Ya, saya lahir, besar, sampai kuliah, juga bekerja di Jambi, mengambil jurusan ekonomi manajemen di Universitas Jambi. Selama pandemi tahun 2020 akhir bulan Oktober, saya ikut salah satu training. Jadi training tersebut melatih orang-orang untuk nantinya membagikan read aloud. Jadi setelah mengikuti itu, akhirnya saya juga bertemu dengan Kak Ella di tahun lalu di Jayapura. Kami kenalan dan akhirnya Kak Ella merasa hal ini baik untuk dibagikan kepada kakak-kakak sekalian yang jadi volunteer di rumah baca. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu read aloud sesuai dengan tahapan usia anak, dan nanti mungkin bisa 2-3 orang dari kita praktik di depan bagaimana membacakan nyaring. Ya, jadi saya juga jelaskan sebelumnya bagaimana sejarah read aloud di Indonesia itu sendiri. Kemendikbud mencanangkan kegiatan membacakan nyaring 10 menit sehari saat peringatan Hari Buku Sedunia pada April 2015, dan tokoh penggagas gerakan read aloud Indonesia adalah Ibu Rosi Setiawan yang mengawalinya dengan menerjemahkan buku The Read Aloud Handbook karya Jim Trelease. Buku ini mungkin bisa teman-teman pesan kalau berminat untuk memahami tentang read aloud. Untuk bahasa yang Indonesia boleh lanjutkan? Ya, kurang lebih seperti ini bukunya. Yang di atas adalah foto Ibu Rosi Setiawan. Sampai sekarang masih terus melakukan training ya, training untuk orang-orang yang mau mendalami tentang read aloud. Jadi sebelum saya menceritakan atau membagikan tentang read aloud, kita belajar sedikit tentang fakta literasi. Jadi ada satu penilaian yang namanya PISA. Jadi PISA ini adalah evaluasi sistem pendidikan dengan mengukur murid yang seusia SMP 15 tahun pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Dan Indonesia pada tahun 2018 itu ada di peringkat 72 dari 79 negara. Dan hasil dari tahun 2018 itu menunjukkan bahwa kemampuan baca siswa itu rendah, skor matematika dan sains di bawah rata-rata, mengalami penurunan tren kemampuan, dan presentasi capaian masih rendah. Lanjutkan. Ya, kurang lebih ini gambarannya. Yang anak panah ini tentang Indonesia. Oke.
Lanjutkan. Itu fakta yang tentang penilaian PISA. Fakta terdekat selama pandemi, gak usah jauh-jauh ya. Kelas 1 SD, pembelajaran dilakukan jarak jauh, sekali-sekali datang ke sekolah, mungkin 2 kali, 3 kali seminggu. Tugas dibawa ke rumah, ujian akhir baru dilakukan di sekolah. Soal dibaca, soal dibacakan. Nah, itu berarti apa? 1 tahun ajaran terlewati selama pandemi, berarti 1 angkatan mengalami keterlambatan membaca. Itu 1 tahun. Ini sudah 2 tahun lebih gitu. Berarti sudah 2 angkatan yang mengalami keterlambatan proses belajar membaca. Terus fakta berikutnya tentang membaca. Belajar membaca pelajaran yang kompleks dan rumit. Saya tidak tahu kakak-kakak sekalian juga punya pengalaman belajar membaca yang maksudnya rumit gak? Karena waktu angkatan saya masih seperti BU, Bu, DID, dengan raut muka guru yang tidak menyenangkan begitu. Jadi itu menyimpan sisi mungkin traumatis bagi beberapa anak. Nah, salah satu anak yang pernah datang ke rumah baca kami, gurunya pernah cerita, setiap dia panggil anak itu pasti kabur karena dia sudah tahu gurunya tuh bakalan ngajarin dia membaca begitu. Jadi guru tuh sudah jadi seseorang yang ditakuti karena nanti saya diginiin lagi, belajar baca lagi ini lagi gitu. Terus belajar membaca tidak terjadi dengan sendirinya, tidak terjadi dengan otomatis. Belajar membaca perlu perencanaan, mengajarkan bagian-bagian keterampilan dari membaca. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Fakta tentang membaca. Human beings are pleasure centered. Jadi kita yang jadi manusia aja cenderung terus melakukan hal-hal yang menyenangkan begitu. Kayak contohnya kalau suka makan pizza, besoknya kalau ada yang ngomongin pizza atau misalnya ada iklan pizza, tiba-tiba langsung pengen makan pizza gitu ya. Terus gak usah jauh-jauh, misalnya kayak game online lah gitu, game online. Kalau nggak kita yang keahlian, keterampilan yang didapat melalui melakukan. Jadi keterampilan membaca, bisa membaca dalam alinea yang panjang, contohnya tentunya dimulai dengan membaca dengan kalimat yang sedikit-sedikit dulu, buku yang singkat-singkat dulu, baru nanti terlatih sampai akhirnya kita terbiasa membaca mungkin 1 buku 3 hari begitu. Reading aloud gitu. Jadi ini sudah kami rasakan secara khusus untuk Maulana waktu dia dibacakan. Jadi saya bagikan sedikit. Jadi Maulana ini menikmati dibacakan buku waktu dia sudah ada dalam kandungan saya begitu. Jadi waktu dia ada dalam kandungan saya ikut sama Pak Tua ke rumah baca bacakan buku anak-anak. Jadi ketika saya bacakan buku ke anak-anak, otomatis dia juga dengar waktu saya mengandung dia. Terus lanjut lagi dia lahir sampai sekarang usianya 3,5 tahun lebih. Jadi waktu kita pulang ke tempat orang tua, usia 2 tahun dia sudah bisa bicara kayak kita orang dewasa. Terus juga ada kosakata yang muncul waktu dia bicara yang jarang muncul waktu untuk anak-anak seusianya. Jadi ketika anak-anak itu sudah banyak dengar kata-kata dibacakan buku oleh orang tuanya atau oleh kakak-kakaknya di volunteer gitu, mereka punya kosakata yang banyak. Nah, kosakata yang banyak itu menolong mereka untuk bisa fasih berbicara. Fasih berbicara tentunya nanti menolong mereka juga untuk bisa dengan mudah membaca dan lanjutnya dengan mudah bisa menulis. Apa sih membacakan nyaring itu? Membacakan nyaring adalah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk
membacakan cerita secara terus-menerus yang berdampak membuat biasa mendengar, mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Berlanjutkah? Jadi manfaat membacakan nyaring, menambah kosakata serta kepekaan unsur bahasa anak gitu, memberikan contoh, pemodelan membaca, meletakkan dasar dan melatih kompetensi membaca pada anak. Jadi waktu kita bacain buku sama anak-anak, otomatis mereka terbiasa, oh ternyata membaca itu dari kiri ke kanan ya, iya kan? Ternyata habis dari sini ke halaman ini, habis itu gimana ya cara balikin bukunya? Oh begini, ke sini, ke sini. Jadi habis dari atas ke bawah. Jadi lewat pengalaman-pengalaman dibacakan, mereka melihat sendiri, oh ternyata membaca itu seperti itu, gitu. Terus memberikan contoh pemodelan membaca. Jadi yaitu yang seperti tadi, meletakkan dasar dan melatih kompetensi membaca pada anak. Jadi waktu kita membacakan buku tentunya pasti ada istilah-istilah yang unik, gitu kan? Istilah-istilah yang unik. Nah itu mereka akan tanya, ini artinya apa sih Mak? Kayak contohnya Malana gitu. Ini artinya apa sih Kak? Oh begitu. Jadi kosakata-kosakata yang baru itu menambah perbendaharaan mereka. Selain dalam hal-hal yang berkaitan dengan buku dan membaca, kegiatan membaca nyaring juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan orang tua atau orang yang membacakan nyaring dengan anak. Saya pribadi tidak mengingat dengan jelas apakah orang tua saya membacakan buku pada saya atau tidak. Tapi saya mengingat dengan baik orang tua saya memasukkan saya ke sekolah yang punya perpustakaan yang bagus, gitu. Jadi ketika kita membacakan buku pada anak, misal posisinya lagi tidur, lagi baring, berarti dia dekat dengan kita, toh? Dia dekat dengan kita, telinga dia dekat dengan arah bibir kita, otomatis terjadi bonding gitu, ikatan antara anak dan orang tua. Saya juga mengalami ini waktu saya bacakan anak di rumah baca. Jadi waktu itu saya pinjamkan dulu, kami pinjamkan dulu dia 2 buku untuk dibawa ke rumah. Berapa hari lagi dia balik terus kita kayak bilang begitu, belum sempat ya baca sama mama ya sama papaku sibuk gitu. Jadi anak-anak kan ceplos ya, maksudnya apa yang dirasakan, yang dialami langsung dilontarkan begitu saja. Jadi oke sih tante yang bacain begitu. Jadi saya melihat setelah beberapa waktu memang akhirnya dia dibacakan oleh papanya begitu. Akhirnya dia cerita dia sudah merasa dekat dengan papanya dengan membacakan buku itu. Yang kedua, mengasah empati. Jadi ini bukunya kecil tapi ilustrasinya baik untuk menjelaskan tentang emosi anak begitu. Jadi si kakak ini marah karena adiknya lewat gitu kan, nabrak mainannya gitu. Jangan rusak mainanku. Aku merasa kesal sekali. Aku sudah membuat donat itu dengan susah payah gitu. Jadi waktu bacain sama Malona, saya tanyain, Malona coba lihat mukanya. Dia lagi apa ya? Dia lagi apa ya? Kayaknya dia lagi marah gitu. Jadi waktu saya juga ada satu kondisi lagi kesel gitu, dia seperti mencocokkan muka saya dengan ini. Jadi dia bilang, Mama lagi marah ya?
Terus atau misalnya lagi kondisi yang lain, mama lagi sedih ya gitu. Jadi sederhana gitu dari ilustrasi, tapi dia bisa berempati dengan apa yang kita rasakan. Memperkenalkan serta membicarakan tema penting lewat buku. Jadi ada ibu-ibu yang mungkin lagi proses menyapi, maksudnya dia anaknya sudah 2 tahun tidak lagi harus menyusui, tapi dia mau mengajarkan anaknya untuk disapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi bisa lewat buku. Atau ada beberapa anak yang lagi proses toilet training, kayak mana ya supaya anaknya nggak ngompol ya, bisa lepas diapers gitu. Jadi ada juga buku-buku yang menjelaskan tentang itu. Kapan mulai membacakan nyaring? Penelitian membuktikan bahwa trimester kehamilan terakhir, mulai usia kehamilan 6-7 bulan, indera pendengaran bayi mulai terbentuk secara sempurna. Membacakan nyaring membiasakan bayi untuk mendengar dan mengenali suara ibu dan ayahnya. Suara ibu dan ayah membantu bayi untuk lebih cepat tenang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa bayi mengenali beberapa bagian cerita yang pernah dibacakan di buku yang tepat. Apakah format bukunya sesuai dengan tahapan anak? Apakah tema bukunya sesuai dengan usia anak? Apakah bukunya sesuai dengan mood anak gitu. Jadi kalau yang seusianya kayak Maulana, pasti kalau kita bacain buku cerita yang tulisannya banyak, pasti dia udah bosan duluan gitu. Anak-anak yang masih lebih kecil pasti lebih senang dengan ilustrasi yang jauh lebih banyak, kalimat yang pendek, nanti bertahap dengan ilustrasi yang juga makin sedikit, nanti kata-katanya juga semakin banyak. Nah, apakah tema bukunya sesuai dengan buku anak? Kalau dia, saya lihat misalnya dia lagi senang niru-niru kakaknya, kakak-kakak yang datang ke ruang baca. Buku seperti ada manfaatnya, tapi pasti beda dengan kalau 10-15 menit tapi tiap hari begitu. Terus ritual untuk membaca nyaring, mungkin kalau di rumah baca setiap dijadwalkan begitu. Jadi anak-anak juga tahu kapan dia harus ke rumah baca untuk membaca nyaring begitu. Mungkin setiap weekend, setiap hari Sabtu, atau setiap sore begitu. Tahapan membacakan nyaring, libatkan anak dalam memilih buku, penulis dan ilustratornya kira-kira tentang apa ceritanya. Jadi sore adik-adik, ya hari ini Kak Farida mau bacain buku cerita. Coba lihat sampulnya, kira-kira ada apa ya? Biar mereka juga terpancing untuk itu gitu kan. Ada anak-anaknya laki-laki atau perempuan ya? Yang di bawah laki-laki, yang di atas perempuan. Oke, siapa yang mau dengar ceritanya? Oke, kita baca ceritanya ya. Ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Buku ini ditulis oleh Anik Wijaya dengan ilustrator Melanie C. Kenapa kita harus sebutkan penulis sama ilustrator? Jadi sedari kecil mereka ingat, oh baca buku itu ada penulisnya, ada ilustratornya. Jadi dari kecil mereka terlatih untuk menghargai orang lain yang sudah membuat karya. Membacakan nyaring bersama-sama, berhenti jika ada komentar atau pertanyaan dari anak. Nanti di tengah-tengah mungkin ada kata-kata sulit yang mereka. Jika sesuai dengan usia anak, lakukan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan buku, contoh prakarya atau lagu yang sesuai dengan cerita. Nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google, saya maksud. Jadi tidak semua buku itu plug langsung dikasih sama anak-anak gitu. Jadi ada jenjangnya. Bayi, batita, mungkin kakak-kakak sekalian mungkin ada juga buku-buku di rumah baca, buku kain,
Buku tebal seperti ini, buku taktil. Jadi buku taktil itu buku ada yang kadang isinya kacang hijau untuk diraba-raba, diremas-remas begitu. Dan buku dengan format interaktif, membaca dini, buku big book, buku bergambar. Hanya saja buku big book mungkin masih jarang kalau yang di sini. Buku bergambar kurang lebih seperti ini. Jadi ilustrasinya banyak, besar gitu. Buku dengan novel remaja, ya itu sudah pasti sudah banyak kita temui. Lanjutkan. Catatan, orang tua atau orang yang membacakan nyaring harus membaca bukunya sampai selesai sebelum membacakannya untuk anak. Lakukan kajian teks sederhana. Mungkin lain kesempatan kita akan belajar tentang kajian teks sederhana, tapi ada baiknya kita memang sudah baca dulu. Maksudnya kenapa kita sudah baca dulu? Jadi kita tahu kapan titik, kapan koma, terus siapa aja yang bercerita di dalam. Jadi kalau anak-anak tanya, kita juga sudah tahu bagaimana menjawabnya. Membacakan buku tidak harus sampai selesai. Tujuan Anda adalah menciptakan asosiasi positif antara buku dan membaca. Membaca itu menyenangkan. Jadi ada beberapa anak yang kalau kita baca secara pribadi, ya cuman saya dengan misalnya kita sama anak itu, mungkin di tengah jalan dia sudah langsung main apa gitu, sudah sibuk apa begitu ya, padahal baru mulai gitu, berapa menit. Jadi tujuannya ya dia menikmati proses membaca itu menyenangkan, bukan satu buku, satu bulan ini sudah berapa buku yang dia baca sampai selesai gitu, bukan itu. Berbagilah praktik baik, bagikan kegiatan positif Anda di media sosial. Siapa tahu menginspirasi teman-teman yang ada di media sosial. Jadi apa yang saya lakukan itu juga sebelumnya saya lihat dari orang lain. Maksudnya saya ikut kegiatan Read Aloud ini sebelumnya karena orang-orang lain juga sudah memposting terlebih dahulu, dan setelah sharing juga dengan kegiatan bersama dan Karela, teman-teman juga akhirnya membagikan kegiatan-kegiatan membaca nyaring bersama anak-anak di rumah baca mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya akan mencontohkan. Iya, hari ini kita mau dengar cerita lagi nih. Coba lihat, kakak bawa buku apa ini ya? Ada yang tahu ini apa? Apa ya? Ada laba-laba. Laba-laba, iya betul, ada laba-laba di atas. Ini apa ya? Binatang kah? Boneka? Iya, hari ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Kejutan Kungkang. Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Andina Subarja. Apa itu ya kungkang ya? Yuk kita baca. Kungkang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Oh, kungkang itu hewan. Tuh lihat, kungkangnya lagi makan daun. Ada temannya tikus lagi makan keju. Mereka makannya jam 6 pagi. Dia tidak pernah terburu-buru. Wah, lihat, tikusnya udah selesai makan, daunnya belum nyampe mulut nih, udah 6:30. Jam 7 daunnya baru sampai mulut. Kungkang mengikat pita kado dengan pelan, sangat pelan. Burungnya udah panjang, bilangnya dia belum selesai.
berjalan dengan pelan, sangat pelan. Tik, tik, tik. Untuk Kungkang membawa payung. Kungkang membuka payung dengan pelan, sangat pelan. Kungkang melanjutkan perjalanan dengan pelan. Tuh, gajahnya udah balik, dia baru mau nyampe pintu ya. Akhirnya Kungkang sampai. Kungkang menekan bel rumah temannya dengan sangat pelan. Halo, apakah aku terlambat? Selamat datang Kungkang, kamu tepat waktu. Oh, dia datang ke ulang tahun nih. Selamat ulang tahun ke-100. Selesai. Demikian cerita kita hari ini. Saya dari Mansel atau Ransiki, tapi saya tepatnya tinggal di Momiwaren, tepatnya di Damini untuk sementara ini. Sebelumnya saya punya cerita bahwa saya mengajarnya itu di pulau, namanya Pulau Ron. Itu tempat yang dimana orang-orang lihat keindahannya, tapi orang tidak lihat siapa mereka di dalamnya. Itu saya di sana. Saya bekerja lama di Manokwari, itu cukup lama, sekitar 6 tahun lebih. Lalu saya memutuskan untuk berhenti, lalu saya berangkat pindah tugas ke Waswa, ke Pulau Ron. Di sana saya menemukan anak-anak, maaf ya, itu standarnya sudah usia 16 tahun, masih di bangku SMP, ada yang 15 tahun masih di SD, ada yang sudah, pokoknya standarnya memang gitu. Tetapi yang bermasalah di sana, membacanya itu masih sangat minim. Salah satu kendalanya adalah faktor yang paling ini karena mereka dibatasi dengan jaraknya cukup jauh. Lalu maaf, orang tua mungkin tidak mendukung mereka di situ, dan pemerintah setempat juga mungkin tidak mendukung mereka dalam hal belajar. Itu sekarang maaf, perguruan tinggi pun kalau dibandingkan SMA saja disuruh membaca pasti tidak tahu. Itu pengalamannya. Akibat inspirasi ini saya pindah, di mana saya pindah tugas, saya membuka lagi kegiatan saya. Sekarang di kampung Dem ini mungkin belum terlalu pasti banyak orang mendengarnya. Saya membukanya di alam bebas, di tempatnya luas. Kebetulan orang tua punya tempat, kita lahannya bebas besar, jadi kita bikin satu tempat tuh membaca. Di sana juga mengalami hal yang sama. Di pinggiran kota, istilahnya masih dataran distrik, lalu orang sering naik Gunung Botak. Tapi disayangkan sekali, banyak anak yang sudah kelas 6, 4, maaf, saya kebetulan ngajar di SMP juga, kelas 1, kelas 7, kelas 8 masih ada yang tidak tahu membaca. Jadi kami mengajarnya, saya guru bahasa Indonesia, akhirnya kita tidak mengajar materi, kita mengajar bagaimana anak bisa membaca, mampu baca, dengan memakai pola yang sederhana. Setiap hari kita kasih kartu, setiap hari dia baca kartu ini, lembaran kertas kartu ini, hal yang sama diulangi terus setiap waktu. Akhirnya dia mampu. Disitulah ada perubahan bagi saya dan teman-teman guru. Mungkin itu yang saya sharing. Di sini saya mau minta mungkin ya, mau minta saja kalau mau bagaimana cara kita mendapatkan inspirasi atau motivasi kepada anak ini supaya mereka itu
punya minat, karena di sana maaf kata banyak minat, mereka tidak punya mampu, mereka punya kemauan, tetapi tidak punya wadah. Akhirnya kita sudah buka wadah, tapi karena ekonomi keluarga, mereka sendiri, ibu kami bantu mama ke kebun, ke dusun. Mungkin itu, jadi mungkin saya minta kalau ada buku-buku lain, teman-teman di sini ya maaf kalau saya lancang, yang mungkin bukunya sudah taruh di bak sampah. Saya kemarin ucapkan terima kasih ke Kakak Maria sudah memberikan saya buku, Kakak Ella. Saya minta kalau ada buku gambar yang mungkin sudah taruh di bak sampah, mungkin beri buat saya di Gemini. Memang kampungnya memang banyak yang belum tahu. Terusnya anak-anak memang mampu, tapi minatnya sangat kurang. Mungkin mereka lihat gambar, mereka suka. Karena saya buku yang banyak tulisan, kayak ibu tadi menyampaikan, ya mereka tidak mau kalau banyak tulisan, maunya ada gambar, baru ada tulisan mereka mau baca. Mungkin itu dari saya. Ya, izin Kak Farida sebelum membantu, sebagai informasi saja. Tadi teman saya Edel dengan ini Mama Ruth, kami bertiga dengan Arek teman saya juga, kami sekitar 3 tahun lalu kami di Pulau Ron membuka 2 rumah baca. Nah waktu itu Ibu Guru Edel masih tugas di Pulau Ron, tapi setelah dia lolos tes ketika termotivasi untuk menjadi seorang relawan, dimanapun akan melakukan hal yang sama. Kemudian mengenai buku-buku bacaan tambahan saja, kebetulan Kak Farida ini kan kakak juga ini yang Read Aloud Manokwari. Sekitar sebulan yang lalu melalui Read Aloud Manokwari saya terbantu juga dengan buku-buku dari Read Aloud Indonesia ya Kak ya. Lewat Kak Farida Read Aloud Manokwari, dan buku-buku itu memang saya senang sekali, saya langsung WA ke Kak Farida, Kak terima kasih, ini bukunya yang memang sangat dibutuhkan. Karena buku-buku itu sangat sesuai, karena anak-anak suka gambar, dari gambar dia akan tertarik untuk membaca, begitu Kak. Mungkin itu saja, Kakak silakan mohon dijawab. Kak, namanya Let's Read. Oke. Tampilannya nanti begini. Ada gambar gajah lagi baca. Let's read. Ya, Let's Read. Gambar gajah lagi baca. Iya. Let's Read. Sebelah kanan. Iya. Ini bisa diunduh free di Play Store. Bagus. Bisa di-download, di-print, diperbanyak, tapi tetap dengan tujuan untuk seperti ini. Seperti kerelawanan gitu. Nanti bisa dibaca, ada level bacanya juga untuk anak yang usia dini, lanjut sebagainya. Terus yang kedua itu ada web namanya Literasi Club. Sebentar. Apa yang bisa dibuat teman-teman di rumah baca teman-teman masing-masing? Ini teman-teman bisa mengisinya pada RTL, pada lembar rencana tindak lanjut ini. Di sini ada bentuk kegiatan, tanggal pelaksanakan, dan lembaga yang terlibat. Nah, lembaga yang terlibat ini dalam kegiatan teman-teman itu, teman-teman mau mengajak berkolaborasi dengan teman-teman yang mana, atau lembaga mana, atau kantor mana bisa. Mungkin sambil snack dan menunggu waktu berbuka, kita yang sudah berbuka duluan, mungkin kita bisa mengisi ini ya per rumah baca teman-teman ya, sambil menunggu snack. Tapi kalau ada yang mau men-sharingkan atau bertanya ke Kak Farida, mumpung Kak Faridanya masih ada di sini, bisa. Ya, saya bagi bar rumah baca ya. Iya, ini saya sudah mempersilahkan ke 2.300 kali. Teman-teman tolong